Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Iin Kusmina akan menjelaskan materi mengenai operasi matriks. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian matriks sampai ke berbagai operasi seperti penjumlahan, perkalian, transpose, dan lain-lain. Di sini saya juga menyertakan dengan contohnya. Langsung mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kita mulai dari pengertian matriksnya terlebih dahulu. Matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, atau bisa dibilang bentuk persegi panjang. Matriks biasanya digunakan untuk mempermudah perhitungan dalam matematika. Sebagai contoh di sini ada matriks A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ukurannya itu 3 kali 2. Ada 3 baris dan 2 kolom. Setiap angka yang ada di dalam matriks itu disebut dengan entry ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke notasi matriks. Nah, setiap elemen dalam matriks itu punya posisinya yang ditulis dengan A, I, J. Artinya itu I-nya sebagai baris dan J-nya juga sebagai kolom. Nah, di sini ada gambar A sama dengan A11, A12 dan seterusnya. Yang ke bawahnya A11, A21, A31 dan seterusnya. Nah, kita langsung saja contohkan. Misalnya kita mempunyai matriks 2, 5, 7, 1. Nah, maka A11-nya itu 2, A12-nya 5, A21-nya 7, A22-nya itu 1. Nah, kalau jumlah baris dan kolomnya itu sama, itu bisa disebut dengan matriks bujur sangkar ya teman-teman. Lanjut ke kesetaraan matriks, di mana kesetaraan matriks itu dua matriks yang dikatakan sama kalau mempunyai ukurannya yang sama dan juga semua elemennya juga sama. Nih, di sini contohnya matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan matriks B-nya itu 1, 2, 3, 4 juga. Nah, di sini kan ukurannya juga sama ya, 2 kali 2 dan elemennya juga sama. 1, 2, 3, 4 semua. Nah, maka matriks A dan matriks B. Matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, berbeda dengan yang bawah. Yang bawah itu contohnya matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan matriks B-nya itu 1, 2, 3, 5. Nah, di sini tuh ukurannya sih sama ya, 2 kali 2. Tetapi tidak memenuhi elemennya yang sama. Nah, maka matriks A itu tidak sama dengan matriks B karena elemennya itu berbeda dengan matriks yang A. Di sini ada matriks penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya matriksnya harus mempunyai ukuran yang sama dan nantinya tinggal kita jumlahkan atau kurangkan elemen yang satu posisinya. Sebagai contoh di sini ada matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan matriks B-nya itu 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ke penjumlahan terlebih dahulu. Matriks A ditambah matriks B itu tinggal kita jumlahkan elemen yang seposisinya. Nah, jadi maksudnya tuh baris pertama matriks A ditambah baris pertama matriks B-nya juga. Jadi 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, 4 ditambah 8. Nah, nanti setelah dijumlahkan akan memuat hasil matriks A tambah B-nya itu 6, 8 dan juga di bawahnya itu 10 dan 12. Begitupun juga dengan yang pengurangan. Jadi kita tinggal dikurangin saja gitu ya. Nah, di sini tuh soalnya masih sama yang tadi. Nah, matriks A dikurangi matriks B itu berarti baris pertama matriks A dikurangi baris pertama matriks B. Berarti 1 dikurangi 5, 2 dikurangi 6, 3 dikurangi 7, 4 dikurangi 8. Nah, nanti hasilnya itu matriks A dikurangi matriks B itu minus 4, di bawahnya juga minus 4, minus 4. Selanjutnya ada perkalian skalar, di mana perkalian skalar itu maksudnya kita mengalihkan matriks dengan sebuah bilangan. Contohnya kalau A dikali 2, maka semua elemen di dalam A-nya juga dikalikan dengan 2. Nah, di sini tuh contohnya matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, 2A-nya itu berarti 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, dan juga 2 dikalikan dengan 4. Nah, nanti hasilnya itu akan 2, 4, 6, dan juga 8.
Jadi di sini tuh intinya kita tuh mengalihkan semua elemen dengan bilangan seperti itu. Nah, ini masuk ke yang berbeda nih, perkalian matriks. Nah, syaratnya itu jumlah kolom matriks pertamanya harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Contohnya A dikali B. Nih, cara hitungnya itu baris dikali kolom, lalu nantinya dijumlahin. Di sini kan tertera contohnya itu matriks A-nya 1, 2, 3, 4 dan matriks B-nya 5, 6, 7, 8. Nah, berarti AB-nya itu 1 dikali kan baris dikali kolom ya. Baris matriks A yang pertama itu kan 1, terus kolom di matriks B-nya itu yang pertama itu ada 5. Nah, berarti 1 dikali 5 nantinya dijumlahin dengan 2 dikali dengan 7. Nah, terus 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 8 dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya tinggal dijumlahin dan yang terakhir itu hasilnya. Jadi di perkalian matriks ini tuh kita terus-terusan melakukan perkalian baris dikali kolom untuk semua elemen hasilnya. Nah, tadi kan syaratnya itu ukurannya itu harus sesuai ya. Kalau misalnya ukurannya tidak sesuai, maka matriksnya itu tidak bisa dikalikan. Misalnya ukuran 2 kali 3 dikali dengan ukuran 2 kali 2. Nah, itu tuh tidak bisa. Jadi harus diperhatikan syaratnya dulu sebelum menghitung supaya nanti ke kitanya juga tidak bingung untuk mengerjakannya. Di sini masuk ke poin yang terakhir yaitu transpose matriks. Nah, transpose matriks ini tuh menukar baris menjadi kolom. Nah, contohnya itu misalnya matriksnya itu matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti diubah menjadi kolom. Jadi 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nah, seperti itu. Jadi di transpose ini tuh menukar antara baris dan kolom. Mungkin cukup sekian ya penjelasan materi tentang matriks dari saya. Di sini langsung ke kesimpulannya, yaitu matriks adalah susunan bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom, biasanya di dalam kurung seperti kurung siku-siku. Matriks ini digunakan untuk menyederhanakan dan menyelesaikan berbagai hitungan, terutama dalam matematika dan ilmu terapan. Kesimpulannya, matriks itu merupakan alat yang penting dalam matematika yang membantu mempermudah perhitungan dan pemodelan masalah, serta banyak digunakan dalam bidang seperti teknik, komputer, dan sains. Baik, mungkin itu tadi penjelasan tentang operasi matriks dari saya, mulai dari pengertian sampai berbagai operasinya. Semoga materi yang tadi saya sampaikan itu bisa membantu teman-teman dalam memahami matriks dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.